Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardelia Astriani Rizky. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai IP address part 3 yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yaitu IP address part 1 dan part 2. Dan pada materi IP address part 3 ini saya akan membahas mengenai konsep dasar dan perhitungan subnetting IP address. Silahkan disimak videonya. Yang pertama dari pengertian. Pengertian subnetting sendiri adalah teknik memecah network menjadi beberapa subnetwork atau jaringan yang lebih kecil atau spesifik lagi. Subjaringan yang lebih kecil itu disebut sebagai subnet. Subnetting digunakan oleh pengelola jaringan untuk melakukan alokasi IP address sesuai kebutuhan jaringan. Prosedur subnetting sendiri dilakukan dengan memakai nilai CRDR atau Classless Inter-Domain Routing. CRDR biasanya menggunakan network prefix dengan panjang tertentu. Network prefix suatu kelas IP address menggunakan tanda miring atau slash yang diikuti dengan angka yang menunjukkan panjang network prefix ini dalam bit. Di sini ada contoh penulisan 192.168.11/24. Dari penulisan IP tersebut memiliki arti IP address kelas C yang memiliki 24 bit sebagai network ID-nya. Kemudian sekarang silakan disimak tabel perhitungan subnetting dengan CRDR. Setelah menyimak tabel perhitungan subnetting dengan CRDR, di sini bisa kita simpulkan bahwa nilai CRDR setiap kelas pada IP address adalah sebagai berikut. Kemudian, di sini saya akan memberikan contoh perhitungan subnetting pada kelas C. Diketahui sebuah IP address bernilai 192.168.11/26. Dengan teknik subnetting, tentukan A jumlah subnet, B jumlah host, C blok subnet, D host address, dan broadcast address yang valid. Kita lakukan penyelesaian, tapi sebelum kita mendapatkan nilai jumlah subnet ataupun jumlah host, kita di sini harus mencari subnet masknya terlebih dahulu. Jika kita lihat /26 ini bisa kita implementasikan ke dalam bilangan biner, yaitu angka 1 sebanyak 26 dibagi menjadi 4 segmen, di mana setiap segmen memiliki 8 bilangan biner atau 8 bit. Jadilah bernilai 11.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 
pasti bisa ya untuk mengkonversikan dari nilai bilangan biner tersebut ke bilangan desimal terlebih dahulu. Nah, setelah dikonversi ke bilangan desimal, angka-angka tersebut menjadi 255, 255, 255, 192.
Barulah kemudian kita bisa mencari jumlah subnetnya. Di mana rumus jumlah subnet itu adalah 2 pangkat X. X sendiri adalah banyak angka 1 pada segmen keempat atau oktet terakhir pada IP address. Jadi kalau dari subnet mask yang kita sudah dapat, bisa dilihat di segmen terakhir ada 2 buah angka 1. Jadi ada 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 jumlah subnet atau 4 buah subnet. Kemudian kita mencari jumlah hostnya. Cara mencari jumlah host itu ada rumusnya, yaitu 2Y dikurangi 2. Di mana Y sendiri adalah banyak angka 0 pada segmen keempat atau oktet terakhir pada IP address. Jika kita lihat dari subnet mask yang sudah kita dapat, bahwa di segmen keempat itu terdapat 6 buah angka 0. Jadi, masukkan ke rumus, ada 2 pangkat Y min 2 atau sama dengan 2 pangkat 6 min 2 atau sama dengan 64 dikurangi 2 jumlah host atau 62 buah host yang terdapat di dalam perhitungan tersebut. Kemudian yang C, di sini kita akan mencari blok subnet, di mana rumus mencari blok subnet itu adalah 256 dikurangi nilai subnet mask pada segmen keempat IP address atau oktet terakhir. Jadi ada 256 dikurangi 192 yaitu 64. Untuk mencari blok subnet berikutnya, kita hanya ditambahkan nilai 64. Sehingga perhitungannya adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128. Kemudian 128 ditambahkan 64. Jadi 192. Sehingga blok subnetnya secara lengkap bernilai 0, 64, 128, 192. Kemudian yang D, kita akan mencari host address dan broadcast address yang valid. Di sini untuk menentukan nilai host dan broadcast di atas, kita harus membuat tabel. Di mana ketentuannya nanti host pertama adalah 1 angka setelah subnet. Kemudian host terakhir adalah 1 angka sebelum broadcast dan broadcast sendiri adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Dan kita masukkan nilai-nilai subnet mask yang sudah kita dapat ya ke dalam tabel. Kemudian kita hitung host pertama, host terakhir serta broadcast address-nya dan didapatlah nilai-nilai IP sebagai berikut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.